RC ini saya rakit dari tahun 2021 sampai sekarang tahun 2025. Jadi udah 4 tahun, udah banyak banget gonta-ganti parts, hasil dari trial and error, dan sekarang udah final result atau hasil akhir yang mungkin udah enak buat dimainin. Jadi apa aja untuk spek RC ini, parts yang nempel apa aja, dan harganya berapa, tonton video ini sampai akhir. Ini udah beberapa kali main fun trailing ekstrim, yang main aja atau event pun ini udah enak lah buat dimainin, dan pertama kali RC yang saya rakit. Nanti juga ada next project, masih ada LC 70 dan juga Range Rover yang klasik. Oke, kita bahas ini. Untuk kitnya ini basicnya itu SCX-10 di dalamnya itu semuanya udah ganti, yang sisa hanya sasisnya aja. Kita bahas yang pertama mungkin dari body yang saya pakai ini adalah body Ruby Consort 1:10, dan saya repaint sendiri. Ini warna hijau. Mungkin kalau lihat di video-video saya sebelumnya pernah saya repaint warna kuning, dan ini kalau kuning mungkin menurut saya udah banyak yang pakai, jadi saya repaint warna hijau seperti ini dan timpa dengan glossy dari Samurai Paint. Body mungkin udah banyak yang dicowak. Di dalam ini udah seat belakang udah nggak ada, udah dicowak, diganti sama box untuk menutup doang. Karena di beberapa regulasi untuk body ini harus tertutup interiornya. Dalamnya ada action figurnya. Lalu untuk mekanisme buka tutupnya ini saya pakai magnet biar dia tidak terbuka sendiri ya. Kalau lagi main biasanya kalau nggak ada locknya atau nggak dikunci itu dia sering buka, jadi saya pakai sistem magnet. Untuk body itu tadi. Lalu tambahannya adalah mungkin di fender. Untuk fender depan ini aftermarket, jadi untuk fender aslinya saya potong, ini bekas potongannya kelihatan. Lalu saya pasang pakai fender aftermarket untuk Rubicon atau Jeep Wrangler. Lalu tambahannya yaitu ada snorkel. Ini untuk snorkelnya. Terus aksesoris seperti LED bar ini LED bar Cinaan. Untuk di atas kacanya di sini pasang LED bar. Lalu dalamnya untuk instalasi lampu depan ini saya pasang baterainya di dalam. Baterainya pakai baterai Li-ion doang kalau nggak salah. Jadi mekanismenya pakai tuas di sini aja dan dia akan nyala. Gitu. Lalu untuk roll bar ini bikin sendiri dari besi-besi bekas aja untuk dipasang di roll bar di dalam cabinnya. Untuk atasnya saya pakai roof rack custom. Roof racknya ini custom, bikinan sendiri dari ada di IG. Saya bikin. Jadi roof rack ini buat pemanis, buat melindungi bodi atas, dan juga buat naruh aksesoris. Aksesoris ini sebenarnya bukan aksesoris hanya pajangan, karena di beberapa regulasi itu diwajibkan harus bawa tool recovery seperti sand ladder, winch anchor. Lalu kalau ini enggak ya, ini cangkul hanya untuk memang aksesoris. Terus ini box ini untuk isian seperti ini, tali recovery sama snatch block. Jadi untuk snatch block itu saya masukkan ke dalam sini. Jadi saya buka dulu sebentar.
Nah, ini untuk tali recovery dan juga snatch blocknya saya simpan di dalam box ini. Selanjutnya mungkin di body itu aja. Untuk painting dan juga coakan-coakan, lalu dipasang roof rack beserta aksesorisnya. Lalu selanjutnya adalah untuk bumper saya suka pakai ini model kumis, tapi kumisnya dia nggak terlalu tinggi. Memang saya request untuk bumpernya ini dia sejajar aja seperti ini, nggak biasanya kan ada yang sampai ya ada yang bentuknya tinggi kayak gini ya. Ya, ini untuk bumper saya masih pakai model seperti ini. Lalu ada steering guard lah ini ngomongnya ya. Jadi untuk pelindung untuk servo horn dan juga steering link. Ini untuk pelindung karena ini lumayan sedikit ceper, walaupun nggak terlalu ceper. Jadi dia untuk pelindung dari obstacle atau batu-batu kalau dia menghantam ke depan, jadi nggak langsung ke servo horn atau di steering linknya. Ini dari GRC. Saya beli dulu pakai GRC, lalu saya pasang di bumper. Untuk bumper depan ini juga nggak terlalu moncong ya, jadi masih aman lah, nggak terlalu maju ke depan. Untuk yang awalnya mungkin bumpernya terlalu maju ke depan, ini udah saya ganti, saya modif lagi, jadi dia pesek lah, lumayan pesek lah, seperti itu. Untuk bumper belakang ini pakai bumper aftermarket Cinaan yang bisa untuk pasang ban serep di belakang. Untuk body ini harganya 600.000, tapi mungkin sekarang udah jarang ya untuk Rubicon yang model short ini di marketplace. Apakah udah restock untuk body Rubicon model seperti ini, atau kalau terakhir soalnya saya lihat udah mulai jarang. Dulu saya beli harga sekitar 550 hingga 600.000 untuk Rubicon short hard body. Lalu untuk roof rack sendiri harganya saya custom 400.000 untuk roof rack ini. Di bumper ini 300.000 kalau nggak salah, sama belakang juga 250 atau 300 ya, anggap aja depan belakang untuk bumper itu 600.000. Sedikit tambahan ya, untuk bumper ini walaupun dia udah pesek tapi masih ada tempat untuk winch mepet banget dari grill depan body dengan penutup bumper di depan ini, dan grillnya pun juga tidak saya coak karena untuk kesan masih agar lebih manis aja sih sebenarnya. Lalu lanjut untuk di ban saya masih pakai tipe lama, ban saya yang lama yaitu Super Swamper Proline ukuran 110 untuk diameter 110. Jadi untuk keempat bannya saya pakai Proline Super Swamper diameter 110, tapi yang untuk ban serep ini enggak, dia Cinaan aja. Untuk yang ukuran diameter 110 ini juga rasanya udah semakin jarang di marketplace. Dulu saya beli harganya sekitar 550 untuk sepasang atau 2 biji. Jadi kalau 4 ini 1.100.000, 4 ban Proline Super Swamper. Untuk velgnya saya pakai Boom Racing yang crepe. Ini modelnya seperti ini, Boom Racing. Ini dulu beli 4 piece itu harganya 1.300.000. Untuk velg saya memang suka yang bentuknya seperti ini ya, jadi lebih gagah menurut saya. Oke, itu aja untuk bagian luar. Lanjut kita bagian dalam. Untuk cara membuka RC ini
saya menggunakan baut di bagian belakang. Ini sebenarnya ada dua, cuman biar mempermudah untuk melepas. Di video ini saya cuman pasang satu, yang sini sudah saya lepas. Jadi untuk pelepasannya dia pakai sistem ini. Nah seperti ini, diputar aja. Putar bagian dalam, oke, diputar gini aja. Oke, kalau sudah terputar kita lepas. Nah yang di baut ini cuma bagian belakang, karena yang di bagian depan ini hanya pakai sistem magnet. Oke, nah ini magnet. Jadi magnet yang di sini ada magnet untuk di hoodnya ya, hood bagian atau kap mesin di dalam. Nah seperti yang saya bilang tadi, basicnya ini SCX-10.2, tapi sekarang yang nempel itu hanya di chassisnya aja. Framenya ini masih SCX-10, tapi untuk semuanya ini sudah aftermarket semua. Kita mulai dari gardan dulu. Gardan saya pakai gardan tipe Curie seperti ini, tapi ini Cinaan, bukan Vanquish, tapi model Curie yang untuk penutup bonggolnya ini agak ke atas ya. Jadi biasanya kan hanya langsung ke depan, tapi dia agak miring ke atas agar nggak terlalu kena di panhardnya. Ini dulu saya beli harga sekitar 2.100.000, itu di tahun 2023 kalau nggak salah, dan bukan gardan portal, jadi pakai gardan yang biasa aja. Selanjutnya untuk shock absorber ini saya pakai Tim Revi depan belakang, saya pakai Tim Revi. Yang depan ini ukuran 80 kalau nggak salah, yang belakang ini ukuran 70 dengan settingan oli yang udah saya racik beberapa kali, dan dengan bobot RC sekarang ini settingan yang paling pas menurut saya. Untuk shock ini harganya sekitar 270 untuk sepasang, jadi kalau untuk dua pasang itu 540 ya, 540 untuk shock. Ini udah beberapa kali saya ganti karena pernah bocor karena kesalahan saya sendiri waktu bongkar pasang. Lalu sasis tadi ya, sasis ini masih pakai sasis SCX-10 bawaannya, cuman saya potong di belakang karena ini pakai wheelbase 275, atau lebih tepatnya ini wheelbase-nya saya bikin menjadi 290. Jadi untuk belakangnya ini saya potong ya, karena ini pakai sasis yang untuk ukuran wheelbase 313. Untuk sasis, side plate, shock tower juga saya bikin shock tower yang seperti ini, yang belakang yang lebih pendek. Yang depan saya bikin pakai CNC untuk ketinggiannya ini yang saya inginkan seperti ini, dan dia nggak terlalu besar atau melebar, jadi lebih ke saya butuh tipisnya, jadi saya pakai yang ini. Untuk keseluruhan set plate, sasis, shock tower mungkin harganya 1 juta lah, 1 juta mungkin nggak sampai sih, 800.000 ya, kita bulatin 1 juta lah ya untuk sasis, shock tower,
sama set plate-nya. Set plate-nya ini aftermarket, saya lepas bagian sampingnya untuk instalasi receiver dan juga ESC. Untuk link pakai link yang biasa. Linknya ini pakai link Cinaan, cuman dia yang modelnya rod end-nya itu yang ada lengkungan ke bawah seperti ini ya. Nah, ada lengkungan ke bawahnya, belakang dan juga depan. Menurut saya ini udah terlihat tampak dari bawah seperti ini, udah sering banget disiksa, tapi masih kuat banget. Walaupun rod end-nya cuman plastik seperti ini, linknya juga link Cinaan seperti ini, tapi dia nggak pernah ini ada trouble terkait dengan linknya ini. Untuk link ini harganya sekitar 300 sampai 400 ribu. Lanjut untuk kopel. Untuk kopel ini yang sering saya ganti. Ini saya pakai kopel Cinaan untuk yang dari motor ke transfer case dan juga dari transfer case ke gardan belakang ini pakai kopel Cinaan. Kalau untuk yang dari transfer case ke gardan depan ini saya pakai brand GRC. Ini udah sering banget gonta-ganti karena pernah saya pakai boom racing yang untuk kopel ini, tapi tetap aja dia sempat oblak lalu patah untuk pinnya. Jadi ini saya pakai yang merek Cinaan aja. Untuk yang Cinaan ini depan belakang ini dapat harga sekitar 200 sampai 300 ribu lah ini untuk depan dan belakang. Tapi kalau untuk yang GRC ini kemarin saya beli harga 250 ribu untuk brand GRC. Untuk gearbox saya pakai gearbox depan ini brand TFL yang model seperti ini. Ini juga agak jarang ya sekarang model yang seperti ini gearbox depannya. Ini harganya sekitar 1.400.000. Untuk covernya atas saya nggak pasang, jadi hanya gearbox seperti ini aja. Transfer case-nya ini harga 200.000. Lanjut untuk motor atau penggeraknya, mesinnya dari CRC ini saya pakai Hobbywing Fusion Pro yang FOC brushless. Berapa sih? 1.800 atau 2.300 ya? Oh, 2.300 cafe dengan model 540. Ini pada akhirnya saya pakai ini karena saya pengen dapat torsi yang bagus ya, walaupun dia jalannya pelan tapi torsinya tetap kuat. Untuk pinion saya pakai pinion boom racing, untuk ukurannya saya lupa. Terus untuk winch depan pakai 8274. Ini tali winchnya dan juga hooknya juga aftermarket, bukan dari Warn, bukan dari RC 4WD. Untuk yang belakang winchnya saya pakai winch servo DS 35 kg yang Coros digital, jadi agar lebih hemat saya pakai winch belakang pakai servo aja seperti ini. Untuk servonya, servo steering saya pakai DS servo juga yang 35 kg, sama seperti untuk winch servo. Jadi untuk steering saya pakai servo DS juga, sama seperti untuk winch belakang. Untuk ESC-nya, ESC winch 8274 ini saya pakai ESC Hobbywing yang 60 ampere 1060. Untuk receiver transmitter atau remote ini saya pakai remote RC4GS
pakai remote RC Core GS, cuman sudah dimodifikasi, sudah dipasang tuas ya untuk winch depan belakang. Jadi untuk receivernya saya udah pakai RC 7GS kalau nggak salah. Ini udah pakai RC 7GS karena walaupun remote-nya ini RC 4GS tapi udah dimodif seperti itu. Oke, mungkin itu aja hasil akhir atau result RC Rubicon Short CK Wrangler yang udah menemani dari tahun 2021 sampai sekarang. Sudah 4 tahun menemani, udah gonta-ganti spare part, dan akhirnya ya seperti inilah racikan yang menurut saya udah enak. Jadi itu yang mungkin bisa saya sharing. Oh, tadi kalau ada beberapa yang belum saya sempat masukin harganya, nanti akan ada tulisannya ya, akan saya masukkan harganya di gambar videonya. Jadi ini penampakan untuk CK Wrangler Rubicon Short yang ceper tapi nggak ceper-ceper amat, biar tetap kelihatan manis. Kalau ada saran, ada pertanyaan, silahkan komen. Nextnya akan saya bahas hasil rakitan dari RC saya yang lain. Untuk saat ini memang belum maksimal, jadi dan juga saya belum ada waktu buat nyelesain project 2 RC ini. Jadi sementara itu dulu. Terima kasih sudah menonton dan salam satu hobi. Thank you. Bye.